إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bifadlihi ittaqal muttaquna rabbahum wa bifadlihi izdalafa ila jannatil karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga di Sayyidul Ayyam ini
dengan berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan saat ini, begitu pula ibadah-ibadah kebaikan yang lainnya yang kita kerjakan di masa hidup kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya, yang mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolawat kepadanya, kelak di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Dan dalam kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang kita kerjakan di alam dunia menyebabkan kelak di hari kiamat nanti Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad li Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani fi bayani al-fazi munabbihati alal isti'dad li yaumil ma'ad. Syekh Nawawi, beliau adalah salah seorang ulama besar yang berasal dari Indonesia, yang namanya terkenal di seluruh penjuru dunia, dan bahkan beliau mendapatkan gelar ulama Hijaz di kota Mekah Al-Mukarramah. Karya-karyanya dalam bidang ilmu agama sudah tersebar di seluruh lembaga-lembaga pendidikan, baik yang ada di Indonesia ataupun di seluruh penjuru dunia. Di mana di dalam kitab Nasaihul Ibad beliau menulis tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah yang bernama Abdurrahman ibn Sahal annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasu mundiyatin wa salasu muhlikatin wa salasu darajatin wa salasu kaffaratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang dapat menyelamatkan manusia. Ada 3 perkara yang dapat membinasakan manusia, dan 3 perkara yang menyebabkan derajat seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan 3 perkara yang dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba yang telah dikerjakannya. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib menyampaikan tidak semua dari hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang khatib sampaikan adalah yang berkaitan dengan salasu darajatin, 3 perkara yang menyebabkan derajat seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ibsa'us salam, ay idharus salam bainan nas bi an tusallima ala man arabtahu wa man lam ta'rifhu, yaitu dengan cara menyebarkan salam
engkau menyebarkan salam terhadap orang yang engkau kenal ataupun orang yang belum engkau kenal. Menyebarkan salam di antara sesama kita merupakan salah satu penyebab derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum." Yang artinya kalian tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sampai kalian menjadi orang yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan menjadi orang yang beriman sehingga kalian saling mencintai antar sesama. Kemudian Nabi menyatakan, ala adullukum ala syai'in, maukah kalian aku kasih tahu tentang satu perbuatan yang apabila kalian kerjakan niscaya kalian tergolong daripada orang-orang yang saling mencintai. Kata Nabi, afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Kalau barangkali kita bangga dengan bahasa dan budaya yang kita miliki, sehingga dengan budaya Islam kita harus lebih bangga lagi, di mana budaya mengucapkan salam, menyebarkan salam ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah it'amut ta'am lidhaifi wal ja'i, yang menyebabkan derajat seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberi makan kepada para tetamu yang datang kepada kita dan saudara-saudara kita yang dalam kondisi lapar. Saat ini Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan ini kepada kita dengan terjadinya musibah yang menimpa saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, sehingga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bisa jadi sulit untuk mendapatkan makanan-makanan yang bisa dikonsumsi oleh saudara-saudara kita. Maka kesempatan ini bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki kepada kita, hendaknya kita it'amut ta'am, mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk memberi makan, membantu makan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik itu banjir, longsor, ataupun musibah-musibah yang lainnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairun? Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif." Bahwa seseorang bertanya kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Islam yang bagaimana yang disebut Islam yang baik?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tut'imut ta'am." Engkau memberi makan kepada saudara-saudaramu yang dalam kondisi lapar. Wa taqra'us salam, dan menyebarkan salam ala man arabta, atas orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, ataupun orang yang belum engkau kenal. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sarrut ta'ami
ta'amul walimah yud'a lahal aghniya'u wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan yang dijadikan hidangan atau jamuan dalam satu acara, di mana di dalam acara tersebut yang hanya diundang adalah yud al-aghniya'u, hanya orang-orang kaya, hanya orang-orang tertentu yang diundang. Wa yutrakul fuqara, sementara orang-orang fakir miskin dibiarkan, ditinggalkan dalam keadaan lapar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menyebabkan derajat seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, as-salatu bil laili wan nasu niyamun, yaitu salat di malam hari di saat orang lain dalam keadaan tertidur. Ay at-tahajjudu fi jawfil laili hala ghaflatin nas fi lazzatin naum, mengerjakan salat sunnah di malam hari atau disebut dengan salat tahajud di saat manusia sedang dalam keadaan lalai, terlelap dengan tidurnya, merupakan satu perbuatan yang menyebabkan derajat seorang hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum mukaffiratun lisayyi'at wa manhatun 'anil ismi wa matradatun lidda'i 'alal jasad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya di antara kalian melaksanakan qiyamul lail atau salat sunnah di malam hari, maka sesungguhnya salat sunnah di malam hari adalah da'bus salihin, kebiasaan orang-orang baik, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan salat di malam hari merupakan salah satu jalan untuk kalian mendekatkan diri kepada Tuhan kalian. Mukaffiratun lisayyi'at, sebagai penghapus dari dosa-dosa keburukan yang pernah kalian lakukan. Wa manhatun 'anil ismi, dan sebagai pencegah daripada perbuatan dosa. Wa matradatun lidda'i 'alal jasad, dan salat qiyamul lail merupakan salah satu cara untuk mengusir penyakit yang ada dari jasad kita. Kalau barangkali di antara kita selama ini ada yang tertimpa satu penyakit yang sudah ikhtiar berobat ke berbagai macam tempat, belum juga sembuh, tidak ada salahnya apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan salat di malam hari, matradatun lidda'i alal jasad, sebagai pengusir penyakit yang ada di jasad kita. Mudah-mudahan dengan salat qiyamul lail yang dia kerjakan, penyakit yang ada di dalam dirinya Allah sembuhkan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu barangkali yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrur raufur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر.